Maka naput boh kalen ku yang na pahala. Yang pertama yang mendapat pahala adalah kita melihat Ka'bah. Nyan tanging Ka'bah menteng kana pahala. Anak ketebu tu nging menteng Ka'bah nyan napa? Na pahala. Kemudian yang kedua tanging Al-Qur'an juga mendapat pahala. Tanging Al-Qur'an kana pahala. Nging menteng ku hana bacaan ketebu kopi. Kemudian yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam mari pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kajian kita masih di surah Al-An'am. Insyaallah kita awali dengan ayat yang ke-154 ya. Ayat yang ke-154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis shalihin bi rahmatika ya arhamar rahim. Summa ataina Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kemudian kami berikan kepada Nabi Musa akan kitab Taurat. Kemudian kami berikan kepada Nabi Musa akan kitab Taurat. Tamaman, untuk menyempurnakan nikmat, alal ladzi ahsana, kepada orang-orang yang berbuat baik, yaitu bil qiyami bihi, dengan memutuskan perkara dengannya kitab Taurat. Wa tafsilan, dan untuk menjelaskan bagi tiap-tiap sesuatu yang taju ilaihi fid dini, yang berhajat kepadanya pada agama. Wa hudaw wa rahmah, dan menjadi petunjuk serta rahmat kasih sayang Allah. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, mudah-mudahan mereka orang-orang Bani Israel itu beriman mereka dengan hari bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Kemudian kami berikan kepada Musa akan kitab Taurat. Nah, jadi kalau kepada Nabi Daud diberikan kitab Zabur, kepada Nabi Isa diberikan kitab Injil, kepada Nabi Musa diwahyukan kitab Taurat. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan nikmat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang berbuat baik di sini adalah bil qiyami bihi, yaitu orang-orang yang menghukumkan perkara dengan kitab Taurat. Jadi kalau hari ini kita menghukumkan perkara dengan Al-Quran, dulu umat Nabi Musa yaitu Bani Israel, mereka menghukumkan dengan kitab Taurat. Kemudian watafsilan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang berhajat kepadanya pada agama, ini penjelasannya ada dalam kitab Taurat. Bagaimana kalau ada pencurian, bagaimana kalau ada pembunuhan, ya? Bagaimana kalau ada pemerkosaan atau perzinaan, ya? Bagaimana kalau ada penipuan, bagaimana kalau ada hutang piutang, saksi, janji dan sebagainya. Ini semuanya penjelasannya ada dalam kitab Taurat. Wahudan, kitab Taurat juga menjadi petunjuk. Nah, jadi kepada orang Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, kitab Taurat sebagai petunjuk bagi mereka. Jadi kalau mereka mengikuti Taurat dengan sebenarnya, mereka mendapat hidayah. Kalau pada waktu itu mereka mati, mereka mendapat sorga. Tapi kalau hari ini mereka mati masih berpegang kepada Taurat, mendapat neraka. Nah, kenapa? Karena semuanya sudah dimesokan sekadar yang berlaku Al-Quran. Ya. Jadi menyemati watenya dan komitmen dengan Taurat, mereka mendapat petunjuk dan mereka mendapat surga. Warahmah, dan juga dengan Taurat untuk mendapat kasih sayang Allah. Nah, la'alahum, semoga mereka orang-orang Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, mereka beriman dengan hari bangkit, yaitu dengan hari kiamat. Biliqa'i rabbihim yu'minun. Mereka beriman dengan hari pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita beriman dengan hari kiamat. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita beriman dengan hari akhirat. Mereka juga beriman dengan hari akhir. Tugas sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u. Al-Qur'an ini, ya, atau ini Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan akannya Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mubarakun. Al-Quran ini adalah mubarak, berkah. Nah, Al-Quran yang diberkati. Artinya orang-orang yang membaca Al-Quran mendapat pahala. Membaca saja apa? Mendapat pahala. Orang-orang yang menghafal juga mendapat pahala. Orang yang mengajarkan mendapat pahala. Orang yang mengamalkan juga mendapat pahala. Ini namanya berkah. Nah, jadi takalan menteng mendapat pahala. Maka naput boh kalen nengku yang na pahala. Yang pertama yang mendapat pahala adalah kita melihat Ka'bah. Nyan tangieng Ka'bah menteng kana pahala. Anak ketepu nengku nging menteng Ka'bah nyan napa? Pahala. Kemudian yang kedua, tanging Al-Quran juga mendapat pahala. Tanging Al-Quran karena pahala. Nging mentang karena bacaan atau pupi. Kemudian yang ketiga, kita melihat kepada wajah kedua orang tua, Pak. Tanging wajah mak tu, tanging wajah ayah tu, nyan berpahala. Yang ketiga, kita melihat kepada wajah orang alim. Tanging kepada wajah orang malim, nyan na pahala.
Jadi nging Ka'bah, nging Quran, nging wajah urang Syekh, nging wajah urang alim, nyan berpahala. Jadi nyo berkatnya Al-Quran sekalian. Fattabi'uhu. Ya, maka ikuti olehmu akannya Al-Quran. Ya ahlil Makkah, ya ahlal Makkah, wahai ahli Makkah. Bil amali dengan beramal, bima fihi dengan apa saja yang dikandung dalam Al-Quran. Nah, jadi nyo tunggu khusus sebab umum lafaz. Nah, jadi sebab ji karena turun Quran nyo di Mekah, geyu ikut Al-Quran wahai ahli Mekah sebab. Tapi lafaz fattabi'uhu kepada semuanya. Nah, bahkan kepada semuanya nunggu. Karena kan Allah juga. Ya, putra kedua, kami tidak mengutuskan Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Ya, kan? Tidak mengutuskan Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Nah, jadi menyomenan ikut Al-Qur'annya kan cuma ahli Mekah, tapi semuanya manusia di muka bumi. Ya. Kemudian ba'awai surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini adalah tidak ada ragu padanya. Kitab Al-Quran tidak ada ragu. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi manusia. Menjadi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pada ayat yang lain, surat Al-Baqarah 185. Ya kan? Ya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia semuanya. Nah, enggak? Jadi temenan kudu sekalian, walau gepegah henu ahli Mekah nyan sebab kepada ahli Mekah, tapi lafadznya kepada semua manusia. Jadi petunjuk kepada urung awai, kepada umat Nabi Daud zaman, kepada umat Nabi Sulaiman, ya kan? Nah, bunuh Taurat menancit kepada umat Nabi Musa. Nah, sampai kapan? Sampai turunnya Zabur, waktu kata Zabur hanale. Zabur pada masa Nabi Daud. Karena Nabi Daudnya cicit daripada Nabi Musa. Ya, menancit Zabur, enak Zaburnya sampai turun Injil. Waktu kata Injil hanale Zabur. Pajan Injil teman, nah, sampai turunnya Al-Quran. Wattaquh, dan bertakwalah kamu. Nah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, takut kepada Allah. La'allakum turhamun, semoga kamu mendapat kasih sayang Allah. Jadi, dengan takut Al-Quran dan bertakwa kepada Allah, katanya menumpuk kasih sayang Allah. Jadi dengku sekalian, kasih sayang Allahnya dengku penting datang. Nah, karena amalan katanya hanya melaksanakan perintah. Amalan tanya dengku puda semayang, puda puasa, puda berzakat, puda jawaji, puda baca Quran, dan sedekah dan sebagainya, nyan untuk menggedor pintu langit mencari rahmat Allah, mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lupa layaknya nunggu. Dengan sebab takut Al-Quran, dengan sebab takut kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga Allah sayang kepadamu. Jadi mana takut kepada Allah kan taplung ba Allah. Nah, takut kepada Allah tak pubut puyang riu, pubut suruh puji tegah yang larang Allah tak kerja. Ya, nu anzalnahu, kami turunkan akan Al-Quran, alla taqulu, semoga bahwa kamu tak berkata. Ya, salah sabuh tujuan ngebetulan Quran, baik sampai tak kelek katanya. Putakun ku. Innama unzilal kitabu ala ta'ifatain. Sesungguhnya diturunkan akan kitab hanya kepada dua golongan. Siapa itu? Al-Yahudi wa Nasara, yaitu golongan Yahudi dan golongan Nasrani.
Ya, golongan Yahudi kebetulan kitab Taurat, golongan Nasrani kebetulan kitab Injil. Nyo salah satu tujuan kebetulan Quran. Baik jika le umat Muhammad kitabnya kebetulan hanya kedua awaknya, yaitu awak Yahudi dan awak Nasrani. Ya, kan? Yang salah satu tujuan kebetulan Al-Quran. Bahwa jangan kamu berkata sesungguhnya diturunkan akan kitab hanya kepada dua golongan, min qablina daripada sebelum kami. Ya. Wa in kunna andara satihim la ghafilin, dan bahwa sungguh kami lalai daripada bacaan-bacaan mereka. Nah, kamu lalai nunggu. Lalai hanya mempermun bacaan-bacaan awaknya. Maka kami juga penting bacaan kami sendiri nunggu. Kenapa? Liadami ma'rifatina, karena tidak kami kenal baginya. Nah, it laisat, karena tidak adanya Injil dan Taurat itu biloghatina dengan logat kami. Jadi kitab Taurat dan kitab Injilnya kan dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa urusnya kan dalam bahasa Arab. Nah, jadi makanya wa in kunna andara satihim lagafilin, kami lalai, kami nak tahu daripada bacaan-bacaan mereka. Kenapa? Karena itu bukan bahasa kami. Nah, jadi bahasa kami bahasa Arab. Nah, makanya tujuan kebetulan Al-Quran bahwa kitab wahyu Allah tidak cuma kepada dua golongan, golongan Yahudi dan golongan Nasrani, tapi juga kepada golongan orang Islam. Atau subhabawa, jangan kamu katakan. Ya, putar pada kelau. Lau anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum. Ya. Jikalau bahwa sungguh diturunkan atas kami akan kitab, sungguh adalah kami lebih terpetunjuk daripada mereka. Ya, lebih terpetunjuk daripada mereka. Ya. Faqad ja'akum, maka sungguh telah datang kepadamu akan bainah, akan bukti-bukti daripada Tuhanmu. Nah, jadi berbagai macam bukti yang datang daripada Allah tentang membenarkan Al-Quran. Wahudan warahmah. Ya, Al-Quran juga sebagai petunjuk. Ya. Warahmah juga sebagai rahmat. Bagi siapa? Liman tabi'ahu, bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Ya. Jadi benar orang yang ikut Taurat mendapat petunjuk juga mendapat rahmat. Orang ikut Al-Quran juga mendapat petunjuk dan mendapat rahmat. Oleh karenanya, faman adzlamu, maka siapa yang lebih zalim, mimman kadzdzaba bi ayatillah, daripada orang-orang yang membohongi dengan ayat-ayat Allah. Nah, jadi ketika dikatakan ayat Allah, ayat-ayat yang ada dalam Taurat, ayat yang ada dalam Injil, ayat yang ada dalam Zabur, juga ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang membohongi kepada ayat-ayat Allah itu adalah orang yang paling zalim. Ya. Wa sadafa anha, dan berpaling daripadanya. Ya, jadi setelah membohongi juga berpaling daripadanya. Sanajzil ladzi yasdifuna an ayatina su'al adzab. Kelak, ya, akan kami balas kepada orang-orang yang berpaling daripada ayat kami akan seburuk-buruk azab. Ya, bima kanu yasdifun, dengan sebab mereka berpaling. Nah, jadi orang yang berpaling daripada ayat Allah, dia akan mendapat azab yang sangat banyak, yang sangat berat. Nah, bahkan dalam surat yang lain Allah nepegah, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Siapa saja yang berpaling, Pak, orang-orang yang berpaling, ya, daripada hukum-hukum Allah, daripada mengingat Allah. Man arda an dzikri, berpaling. Man haji mungkin
Tanya hana galak lagi gatu di Allah, tapi lebih galak lagi tatu guru tu. Benci kepada hukum-hukum Allah, galak lagi hukum drawat. Jadi orang-orang yang berpaling daripada mengingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya mendapat hidupan yang sempit. Pecik ulip urunya. Perah lang tafsir, walau kana ghaniyan, walaupun kaya. Peng cukup jai, pangkat cukup raya, tapi karena tak se-se ba Allah, tanya weh udip, hana aman. Hana aman udip, macam-macam itu bit-bit dum. But ya wai itu-bit belum pula ke masa-masa digitalnya, kafe fofa dum kan, itu bit macam-macam. Jadi pokok tu sah udip nggu. Pangkat je raya, peng je jai, kuasa je berat, tapi udip mana aman nggu. Peng ya dicok lega, peng ya dapat kau itu pat lega, ibu sekalian, pu yang tak pu itu pu lega menung kan. Jadi hana aman nggu. Nggu. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati amma, mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat buta, hina. Hidupnya susah udip, orang akhirat buta, aku hina. Qala, orang itu berkata, Rabbi lima hasyartani amma, ya Tuhanku, pakal dong bangkit ulunyo buta. Hina. Padahal aku ni adalah waqad kuntu basira, aku adalah orang-orang yang bisa melihat. Ilong hidupnya hebatku. Pakan buta aku ulunyo ya Allah, pakan hina ulunyo ya Allah. Qala, Allah berfirman, atatka ayatuna fanasitaha, hai. Katro bagata ayat-ayat kamu. Musuh kepada urung-urung Yahudi, kegata na kitab Taurat. Urung Nasrani hai kegata na kitab Injil. Tanya urung Islam kegata na kitab Al-Quran. Panasitaha, kalian mempersetan Al-Quran. Dua kemadumian. Wa kadzalika al-yaumatun, maka pada hari ini kalian kami lupakan. Jadi uronyo tanya tak cuekin Allah, uro kiamat Allah dicuekin kitanya. Uronyo tua dekat Allah, sehingga uro kiamat Allah tua kepada kita. Jadi maka kepegah layaknya, faman atulama, maka siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang membohongi dengan ayat-ayat Allah, wasadafa anha, dan berpaling daripadanya. Lih tak bohong no, tak selong nu sekalian, tak berpaling daripadanya. Nyan kelak Allah akan membalas orang-orang yang berpaling daripada ayat-ayat kami, akan seburuk-buruk azab dengan sebab mereka berpaling. Jadi oleh karenanya nunggu-nunggu sekalian, tanya komitmen. Maka kepegah ini, wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka menjadi kafir. Ayat kedua, wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Orang-orang yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka menjadi zalim. Yang kelima, wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Orang-orang yang tidak menghukum dengan apa yang diputuskan Allah, maka mereka menjadi fasik. Jadi makanya teman-teman sekalian, tanya beruh dalam golongan yang membohongi ayat Allah dan berpaling daripadanya. Kajitnya. Pernah soal.